والله تنازعنا وبني عبد مناف الشرف أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا حتى إذا تساوينا وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. ما جاء بك الساعة متوشحا بسيفك؟ ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة؟ ويلي من يا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai kematian daripada sang penguasa dinasti Ayyubiyah yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, langsung saja kita akan masuk dalam pembahasannya. Sejarah mencatat bahwasanya nama Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyubi atau Sultan Salahuddin Al-Ayyubi merupakan sosok yang menyatukan dunia muslim selama abad ke-12 dan berhasil merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187 lewat pertempuran yang bernama Pertempuran Hattin. Beliau merupakan seseorang yang sangat garang di medan pertempuran. Namun meski punya banyak kelemahan sebagai manusia biasa, ia dikenal sebagai sosok yang dihormati, tak hanya oleh kaum muslimin tetapi juga oleh orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi. Salahuddin Al-Ayyubi tercatat sebagai sosok yang punya welas asih atau kemurahan hati, di mana kesolehannya yang tanpa fanatisme membuatnya tak kalah populer di kalangan orang-orang Frank di Suriah, dan bukan hanya di tanah orang-orang Arab. Nah, dirinya tidak hanya seorang sultan muslim, tetapi juga figur universal, di mana Salahuddin ini tidak pernah memerintahkan untuk adanya pertumpahan darah di Yerusalem, namun membebaskan para orang tua, janda, dan anak-anak, dan memastikan mereka tak jadi korban perbudakan. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini wafat pada 4 Maret 1191 di Damaskus dengan mewariskan seluruh hartanya berupa sepotong emas dan 40 keping perak. Nah, dikatakan bahwasanya penyebab kematian Salahuddin kala itu masih menjadi misteri, dan ia hanya dilaporkan mengalami sebuah penyakit. Nah, belakangan misteri itu terkuak dengan mengandalkan petunjuk catatan gejala-gejala medis yang dialami Salahuddin yang ditulis lebih dari 800 tahun yang lalu. Seorang dokter akhirnya menentukan penyakit apa yang menimpa sultan yang perkasa itu. Menurut Dr. Stephen Gluckman, Salahuddin Al-Ayyubi ini mempunyai penyakit tifus. Nah, sang pendiri dinasti Ayyubiyah itu meninggal dalam usia 55 tahun. Sebagai penguasa, di sepanjang hayatnya ia selalu hidup bersahaja sehingga tak meninggalkan harta yang berlimpah. Yang tersisa darinya hanyalah seperangkat baju perang, seekor kuda, serta uang 1 dinar dan 36 dirham. Nah, sebelum berpulang ke rahmatullah, pahlawan Islam itu tidak hanya menyibukkan diri dengan memimpin jihad fisabilillah,
Akan tetapi, ia juga membangun kesejahteraan rakyatnya dengan berbagai upaya. Misalnya adalah membangun rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, serta masjid di seluruh daerah kekuasaannya. Nah, tokoh Sunni berdarah Kurdi itu juga membangkitkan perekonomian negeri. Ia mendorong geliat aktivitas perdagangan di kota-kota pesisir Laut Tengah dan Laut Merah yang ketika itu dalam kekuasaannya. Nah, tentunya jasa terbesar Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ialah membebaskan Masjid Al-Aqsa. Begitu berhasil mengusir kaum salibis, ia segera memerintahkan pemugaran kota suci itu. Baitul Maqdis dan Kubah Batu dibersihkannya dari simbol-simbol yang menyalahi tauhid, di mana kompleks rumah ibadah itu diperluasnya serta memerindahnya dengan berbagai ornamen kaligrafi. Dan ia juga membuat mimbar yang lantas dikenal sebagai mimbar Saladin. Namun artefak yang tak ternilai itu akhirnya dijarah dan dibakar oleh seorang Zionis pada tahun 1972. Sampai wafatnya, sang sultan mewariskan pemerintahan yang stabil, kokoh serta berwibawa. Akan tetapi intrik-intrik politik kemudian terjadi. Sepeninggal Salahuddin, anak ketiganya yang bernama Al-Malik Az-Zahir berhasil merebut Halab dari pamannya, yaitu Al-Malik Al-Adil. Sementara itu, anak kedua Salahuddin yang bernama Al-Aziz Utsman mengkonsolidasi kekuatan di Kairo. Adapun anak sulung sang pendiri dinasti Ayyubiyah yang bernama Al-Afdol menguasai Damaskus dan Palestina. Nah, suatu ketika Utsman meninggal saat sedang berburu di pinggir Kairo. Kemudian jantung negeri Mesir itu lantas dilanda perebutan kekuasaan antara anaknya yang bernama Utsman dan Al-Afdol. Yang terakhir itu justru kehilangan kendali atas Damaskus, yang kemudian jatuh ke tangan Al-Adil pada tahun 1201. Nah, sejak saat itu adik kandung Sultan Saladin berhasil menyatukan seluruh negeri untuk tunduk kepadanya. Hingga 50 tahun ke depan, anak keturunannya menjadi pewaris de facto dinasti Ayyubiyah. Kemudian sesudah era Al-Adil, Al-Kamil Nasiruddin Abu Al-Mali Muhammad kemudian memerintah negeri Ayyubiyah, di mana pada masanya perang salib kelima terjadi antara tahun 1217 dan 1221. Dan pertempuran itu dimenangkan pasukan muslimin yang berhasil mendesak kaum salibis hingga ke Mesir. Nah, kemudian 6 tahun kemudian para pemimpin Eropa Barat membentuk koalisi pasukan salib. Dalam perang salib ke-6 ini, dinasti Ayyubiyah menyerahkan kunci Yerusalem sebagai salah satu persyaratan damai kepada pihak Kristen. Nah, penyerahan itu menyusul adanya kesepakatan antara Al-Kamil dan Kaisar Romawi Suci yang bernama Frederick II. Nah, di antara butir-butir perjanjian ialah tempat-tempat suci muslimin di Yerusalem tetap berada dalam kendali Ayyubiyah yang berpusat di Mesir. Nah, kalangan sejarawan memandang keputusan Sultan Al-Kamil itu adalah taktik agar pertumpahan darah tak terjadi berlarut-larut. Apalagi daerah sepanjang Mesir hingga Syam sesungguhnya dikuasai Ayyubiyah, sehingga suatu saat Baitul Maqdis dapat dengan mudah diambil lagi. Nah, keuntungannya Al-Kamil ini dapat memulihkan perekonomian negerinya yang sempat terjadi peperangan di pesisir Syam. Nah, kota-kota di pantai Laut Tengah kembali bergeliat oleh aktivitas perdagangan. Dengan sokongan ekonomi, Ayyubiyah dapat memperkuat militernya. Benar saja pada tahun 1239, Sultan Ayyubiyah yang berkedudukan di Damaskus yang bernama An-Nasir Daud dapat memporak-porandakan tembok pertahanan kaum salibis di Yerusalem. Tak lama kemudian ia meninggalkan kota tersebut untuk kembali ke Kera. Nah, pasukan salib hanya mampu mempertahankan Yerusalem hingga tahun 1244. Sesudah itu, koalisi Ayyubiyah dan pasukan Khawarizmi semakin berjaya, sehingga melemahkan mereka. Akhirnya, 2 tahun kemudian, kota suci umat Islam itu sepenuhnya kembali dikendalikan oleh dinasti Ayyubiyah. Nah, Sultan Al-Kamil dapat dikatakan sebagai Sultan Ayyubiyah terakhir yang dapat mempertahankan stabilitas negeri. Sepeninggalnya pada tahun 1238,
dinasti tersebut semakin terpecah belah oleh konflik elit meskipun berbagai serangan dari luar dapat diatasi, seperti halnya gelombang perang salib. Nah, kemudian pada tahun 1250 pasukan budak Mamluk yang berkebangsaan Turki berhasil merebut kekuasaan di Mesir. Kejadian itu secara otomatis mengakhiri pemerintahan Ayyubiyah secara keseluruhan. Sejak saat itu berdirilah kekuasaan baru, yakni dinasti Mamluk. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai riwayat daripada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم